Ibu Sumiati Palilingan Salindeho. Hari ini Selasa tanggal 18 bulan 10 2022 dimulai. Sebuah perpisahan apapun bentuknya selalu mendatangkan kesedihan dan rasa kehilangan. Apalagi jika perpisahan karena kematian orang yang kita kasihi dan cintai, pasti akan meninggalkan luka batin yang mendalam, bahkan ratap tangis. Namun inilah kenyataan hidup, bahwa di dunia ini tidak akan hidup selamanya. Itulah yang dialami oleh keluarga besar Palilingan Salindeho. Perlu diketahui, Ibu almarhumah Sumiati Salindeho adalah sekretaris jemaat wanita kaum ibu di jemaat Kolom. Keluarga sungguh bersyukur ketika di tengah duka saat ini Tuhan menghadirkan begitu banyak orang untuk terus menghibur keluarga sambil memberi penguatan. Untuk itu, mewakili keluarga, kami atas nama keluarga Palilingan Salindeho dan keluarga yang terpaut di dalamnya menyampaikan selamat datang dan rasa syukur terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan ucapan selamat datang. Selanjutnya, setiap insan atau anak manusia memiliki cinta atau tentang perjumpaan hidupnya. Maka di saat ini marilah kita mendengarkan riwayat hidup almarhumah dari Ibu Sumiati Palilingan Salindeho yang akan dikalimatkan oleh yang terkasih Penatua Ibu Suliponto Mudis Kalangit. Disilakan. Riwayat hidup Ibu Sumiati Salindeho dalam kehidupan keluarga Palilingan Salindeho yang sehari-hari disapa dengan panggilan Ibu Umi. Ibu Sumiati Salindeho lahir di Madidir pada tanggal 30 September tahun 1979. Anak dari pasangan suami istri, ayah Gad Salindeho almarhum dan ibu Ruth Kalangit almarhumah. Ibu Sumiati Salindeho adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Di antaranya Arianti Salindeho dalam keluarga Manangsang Salindeho, Fenty Salindeho dalam keluarga Mulalinda Salindeho, Sumiati Salindeho yang sekarang sudah terbujur kaku, dan anak yang keempat Handrias Salindeho dalam keluarga Salindeho Sangir. Adapun pendidikan yang ditempuh oleh Ibu Sumiati Salindeho: SD Impres 680 Wangurer, SMP Negeri 2 Bitung, dan sempat menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Bitung. Riwayat pekerjaan: di awal tahun 1996 Ibu Umi bekerja di PT Sinar Purfood Internasional, dan ketika ada kegiatan tahunan di perusahaan lewat lomba-lomba dalam rangka HUT kemerdekaan Indonesia, pada saat itu Ibu Umi diutus untuk mengikuti lomba Noni Sinar, dan Ibu Umi terpilih menjadi Noni Sinar. Dan ketika bekerja di PT Sinar Purfood, Ibu Umi bertemu dengan seorang pemuda yang berasal dari desa Romboken yang bernama Steady Palilingan. Dan mereka saling jatuh cinta satu sama lainnya.
tepat di tanggal 27 Desember tahun 1996. Mereka pun mengikat cinta mereka lewat peneguhan pemberkatan nikah yang kudus di Gereja Gemim Getsemani Manidir dan diberkati oleh Pendeta Rumondor Sulu STH. Maka pada saat itu terbentuklah keluarga Palilingan Salindeho, dan dari perkawinan ini dikaruniai 3 buah hati mereka. Anak yang pertama, Oktaviani Priscilia Palilingan SPD, yang sekarang bekerja sebagai tenaga pendidik di SMP Negeri 12 Bitung. Anak yang kedua, Tiara Patricia Palilingan, masih mengenyam pendidikan S1 di Perguruan Tinggi Universitas Negeri Manado, jurusan PG PAUD. Dan anak yang ketiga, Delon Marco Christopher Palilingan, yang saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan Dharma Bakti Bitung kelas 10. Riwayat pelayanan: pernah menjadi asisten penyimpan WKI Kolom 2 di Jemaat Gemim Bukit Sinai. Terpilih menjadi UPK WKI di Kolom 3 Jemaat Bukit Sinai untuk periode pelayanan tahun 2022 sampai 2026 sebagai Sekretaris Wanita Komibu Kolom 3. Riwayat sakit: sejak awal bulan Mei, Ibu Umi merasa kurang enak badan, terutama sakit pada perut bagian bawah dan sering buang air kecil. Ia pun pergi kontrol ke dokter keluarga. Kemudian didiagnosa oleh dokter keluarga, Ibu Umi terindikasi infeksi saluran kencing. Oleh dokter diberi obat. Setelah mengkonsumsi obat tersebut, penyakit tidak kunjung sembuh. Ia kembali ke dokter keluarga, dan oleh dokter ia mendapat rujukan interna di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung. Ia pun pergi pemeriksaan lebih lanjut ke dokter interna. Hal yang sama pun disampaikan bahwa ia mengalami penyakit infeksi saluran kencing. Kembali mendapat obat. Ketika obat yang diminum hampir habis, ia tak kunjung sembuh. Ia lebih sering lagi buang air kecil, dan oleh dokter interna dirujuk ke dokter spesialis kandungan. Oleh dokter kandungan, Umi diperiksa serta di USG, dan dari situ dia mengetahui bahwa dia terkena kanker mulut rahim atau kanker serviks yang sudah memasuki stadium 3C. Mendengar hal itu, ia pun menangis, tapi ia tidak putus asa. Ia tetap melakukan pengobatan, baik obat medis maupun obat-obatan herbal, karena besar harapannya untuk sembuh. Untuk pengobatan lebih lanjut, Umi mendapat rujukan untuk ke dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang. Ia melakukan pengobatan diantaranya biopsi, MRI, serta diteropong, dan sangat mengejutkan bagi Umi. Hasil MRI ternyata penyakitnya sudah memasuki stadium 4B atau stadium akhir. Secara manusia,
Rasa kecewa dan rasa takut itu pun dialami oleh Ibu Umi. Tapi oleh karena keluarga tetap selalu mendukungnya, maka ia pun tidak berputus asa. Selanjutnya ada beberapa kali Umi keluar masuk rumah sakit Malalayang. Ketika diperiksa di laboratorium, HB Umi kurang. Oleh dokter dilakukan proses transfusi darah sebanyak 2 kantong. Dan puji Tuhan, ada 2 pendonor yang berbaik hati untuk mendonorkan darahnya. Oleh dokter menyarankan agar Umi diradiasi sebanyak 38 kali. Sebelum diradiasi harus melakukan penggambaran untuk mengetahui titik-titik sel kanker. Namun sangat disayangkan, ketika akan dilakukan tindakan penggambaran, alat yang akan digunakan mengalami kerusakan. Semakin hari kondisi Umi semakin menurun. Dan pada hari Selasa, tepatnya tanggal 11 Oktober, oleh keluarga Umi dibawa ke Rumah Sakit Budi Mulia Bitung dan dirawat selama 2 hari. Dan pada hari Kamis dirujuk ke Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang dan dirawat inap. Pada hari Minggu pada pukul 5.30 kondisi Umi semakin menurun, dan tanpa diduga oleh keluarga, pada pukul 8.40 pagi Umi menghembuskan nafas yang terakhir dengan tutup usia 43 tahun 16 hari, dengan meninggalkan suami dan 3 orang anak serta saudara bersaudara. Keluarga mengamini bahwa Tuhan sangat baik dan teramat baik bagi keluarga. Telah menghadirkan seorang istri, mama, saudara perempuan dalam kehidupan kami. Maka dengan keyakinan kami keluarga mengucapkan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dengarkan sambutan dari Badan Pekerja Majelis Bukit Sinar yang akan dikalimatkan oleh yang terkasih Bapak Diaken Aris Payu selaku Sekretaris Jemaat di Bukit Sinar. Kepada Bapak disilakan. Damai di hati. Sebelumnya sesuai pengaturan mohon izin yang akan mau sambutan BPMJ adalah Wakil Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Senator Sudianto Makahinda. Namun saat ini beliau terjebak hujan di jalan, jadi kami yang mengambil alih untuk memberikan sambutan duka di saat ini. Keluarga yang diberkati Tuhan, terutama diawali dengan tidak mengurangi rasa hormat yang kami hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat kami Bukit Sinai, Pendeta Ibu Seplin Munasung Sarjana Teologia, Badan Pekerja Majelis Jemaat lainnya, pelayan khusus juga yang hadir yang kami hormati, pemerintah Kota Bitung yang saat ini juga hadir bersama-sama di siang hari ini, yang kami hormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, dan semua pemangku duka yang hadir di siang hari ini. Tentunya dalam beberapa hari, 2 hari terakhir, keluarga Palilingan Salindeho mengalami perihal yang mengikat dalam emosi, bagaimana ditinggal oleh orang yang disayangi, yang dikasihi, yaitu Ibu Sumiati Salindeho. Selalu kami tegaskan, tekankan bahwa tidak ada seorang manusia yang mampu memprediksi, bahkan teknologi secanggih apapun yang mampu memprediksi
kehidupan seseorang. Bahkan kapan, di mana dan bagaimana kematian itu datang, tidak ada yang mampu untuk memprediksi secara pasti. Dan selalu kami tegaskan bahwa yang perlu kami pelajari juga dalam kehidupan keluarga besar di tempat ini, bagaimana dalam beberapa tahun terakhir mereka mengalami hal duka cita. Tapi yang kami syukuri dalam Tuhan bahwa keluarga tempat ini selalu mampu untuk bangkit dan menatap masa depan. Hal itu juga sudah dilakukan oleh Ibu yang terkasih, Ibu Sumiati Salindeho. Bagaimana dia selalu berusaha untuk memberikan dirinya dalam pelayanan di jemaat, bahkan dalam pelayanan yang ada di masyarakat, untuk terus berbuat baik menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ketika hari-hari ini atau hari duka cita datang, secara manusia berduka cita, bersedih, tetapi secara iman kita percaya Ibu Sumiati Salindeho telah diselamatkan dan akan diberikan tempat yang kekal bersama dengan Tuhan yang ada di surga. Oleh karena itu, sekalipun secara manusia pasti bersedih, barangkali juga ada rasa kecewa mengapa Tuhan memanggil pulang orang yang dikasihi dan disayangi. Tetapi itulah otoritas ataupun kuasa Tuhan yang tunjukkan kita sebagai manusia kiranya mampu untuk menerima dalam proses untuk berusaha agar supaya Ibu Sumiati Salindeho disembuhkan sudah maksimal. Tetapi itulah kembali kepada otoritas Tuhan. Oleh karena itu, keluarga ditinggalkan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena sebagai manusia kita selalu percaya bahwa di dunia ini hanyalah sementara. Masih ada kehidupan yang lebih baik, yang kekal, yaitu hidup bersama-sama di sorga bersama Tuhan. Kepada Ibu Sumiati Salindeho, dan sekali lagi untuk keluarga yang tinggalkan, tetap semangat dan menatap masa depan, karena Tuhan pasti selalu menyertai dan apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Demikian sambutan duka mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat di siang hari ini, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Pemerintah yang akan dikalimatkan oleh yang terkasih Penatua Bapak John Maki Surat. Dengan kasih kepada Bapak disilakan. Selaku Kepala Lingkungan 5 Kelurahan Wangurer Timur. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kapasitas sebagai Kepala Lingkungan sehubungan dengan penyampaian pemerintah dalam peristiwa duka sepeninggal istri, mama, saudari kami yang terkasih, almarhumah Ibu Sumiati Salindeho, di tengah-tengah kehidupan keluarga Palilingan Salindeho. Yang pertama, tentunya disampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran dari Torampe Kepala Kelurahan Wangurer Timur sehubungan dengan peristiwa duka di saat ini, untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para pekabung dalam ibadah pemakaman di saat ini. Karena Torampe Ibu Lurah ada tanggung jawab sehubungan dengan tugas dan fungsi sebagai kepala pemerintahan di Kelurahan Wangurer Timur. Jadi kiranya itu dapat dimaklumi. Yang terkasih, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Bukit Sinai, Pendeta Ibu Sevlin Wenas Tulung STH, yang kami kasihi rekan-rekan pelayan khusus, diaken dan penatua, para ASN, TNI Polri, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para pekabung, bahkan teristimewa keluarga yang memangku duka, keluarga besar Palilingan Salindeho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pemahaman orang tentang kematian. Ada yang mengatakan bahwa kematian itu adalah suatu perpisahan. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa kematian adalah suatu jembatan emas menuju ke kehidupan kekal.
dalam ilmiah adalah suatu peristiwa agung yang diberlakukan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus di kehidupan kita umat manusia. Oleh sebab itu, siapapun kita manusia, walaupun boleh orang melihat melalui media sosial, tentunya dengan respon positif, orang memberikan respon kalau boleh ya cepat sembuh, ada kekuatan, ada semangat. Itu ditujukan ketika keluarga bersama-sama dengan almarhumah Bukit Sinai akan pemberian diri, sumbangsi positif yang boleh ditujukan oleh almarhumah selama hidup dalam konsep berjemaat. Tentunya juga sebagai pemerintah melihat dalam sisi positif sebagai kehidupan bermasyarakat. Kepedulian sangat tinggi itu ditujukan oleh almarhumah membaur dengan masyarakat dalam menunjang akan setiap program-program pemerintah yang diberdayakan di Kelurahan Wangunan Timur, lebih khusus yang ada di lingkungan di proses pendidikan di bangku sekolah menengah umum. Proses-proses seperti yang ditujukan oleh almarhumah itu juga akan menjadi pembelajaran bagi orang semua. Dan tentunya juga ternyata di saat ini dengan kehadiran dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian para pekagung dalam proses pemakaman saat ini, itu menunjukkan bahwa keluarga tidak sendiri menanggung akan proses duka sepeninggal istri, mama saudari kami yang terkasih almarhumah Ibu Sumiati Salindehon. Pelajaran-pelajaran apa yang kita mungkin yang mengajar-ajarkan apa yang positif kepada anak-anak itu akan diejawantahkan di dalam hidup dan kehidupan, baik dalam konsep kehidupan berjamaah, konsep kehidupan bermasyarakat, dan di dalamnya juga dalam konsep kehidupan keluarga saudara-saudara yang ada. Kecamatan Madidir, Bapak Camat, dan di dalamnya juga pemerintah Kelurahan Wangunan Timur, Ibu Lurah Priscilla Dalinsang SSTP, bahkan kami ASN dan kepala lingkungan serta ketua-ketua RT turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya dengan kehidupan keluarga sepeninggal istri, mama, saudari kami yang terkasih almarhum Ibu Sumiati Salindehon. Demikianlah penyampaian di pemerintah di saat ini. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang paling terakhir, tentu seperti biasa kami akan menyerahkan ahli kematian. Dilanjutkan dengan kidung penghiburan. Silakan Pak. Dari kepala yang ada saat ini, bahkan teman-teman RT. Ah
saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah pemakaman dari Ibu Sumiati Salindeho dalam kehidupan keluarga besar Palilingan Salindeho. Dan kecuali keluarga, Bapak Ibu para pekabung diundang untuk mari kita berdiri lakukan pujian NNBT 32, Dunia Semakin Berkabung. Dunia semakin berkabung, gelap menakutkan, badai serta gelombang menyebabkan hidupku. Hatiku jadi bimbang, imanku semakin goyang. Untung ku punya Yesus, tak pernah terganggu. Kasih-Mu Tuhan, kesabarannya tak pernah meninggalkanku. Kasih-Mu Tuhan, mulia dan benar, Engkaulah penolong setia. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita dan bagi sekalian jamaat. Terpujilah nama Tuhan. Mari lakukan Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Mari dengarkan Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Silakan duduk dan kita lakukan bila tugasku kelak selesai dalam KJ 265. Itu bagi
menyatakan kerinduan akan Allah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Indah cerah, nampaklah bagi mata iman. Rumah Bapa di surga bakal bagi orang yang sudah menang. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Dan rumah Bapakku banyak tempatnya, terkenal menyediakan tempat dan tempatku. Jangan tolak kasih-Mu, aku setia. Agar Kau pun boleh masuk kemuliaan dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Percayalah tentu Kau pimpinannya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita membaca dalam satu bagian Alkitab di kitab 2 Korintus. Pada pasalnya yang pertama dibaca ayat 3 dan sampai ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pada pasalnya yang pertama ayat 2 dan sampai ayatnya yang ke-7. Begini bunyinya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur,
maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Ayat 7, dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kamu tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kamu. Kidung pujian oleh pelayan khusus Jemaat Bukit Sinai, disilahkan. Bukan selalu tanpa kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Bukit langit tak terlihat oleh awan yang tebal. Di atasnya lah membusuk tani kasih yang tenang. Hari sejak dapat pagi ada janji yang teguh di balik duka menanti tani kasih. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Situasi dan suasana kehilangan karena kematian adalah merupakan sebuah realita, kenyataan yang oleh kita, siapapun kita, dalam segala keadaan kita, tidak akan dapat mencoba untuk membatasi atau menghalangi. Dan ketika situasi dan peristiwa kematian itu teralami dalam kehidupan kita dan keluarga kita, tentu suasana hati diliputi dengan duka nestapa. Ada berbagai luapan kesedihan yang tidak akan bisa terelak, dan amat terlebih setiap luapan kesedihan dan keterhilangan itu karena dalam sebuah hubungan emosional yang sangat terikat. Dalam peristiwa-peristiwa seperti ini yang harus kita saksikan bersama bahwa tidak hanya keluarga yang berduka, semua kita pun berduka. Dan hendak mau dikatakan bahwa bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima begitu saja. Disebut manusia terbatas. Dan juga tidak akan terpungkiri untuk sesuatu yang kita lontarkan itu yang berbentuk pertanyaan. Dan kalaupun di sana ada yang bersifat keluh kesah, apakah kasih dan anugerah Tuhan itu terus akan meliputi kehidupan dalam sebuah konteks duka yang dialami? Semua kita yang tengah hadir dalam sebuah rangkaian
pemakamannya Ibu Sumiati berada dalam dari Tuhan kemahakuasaan dan kedaulatan dan dalam konteks yang demikian hidup yang berpengakuan hendak dituntut untuk bagaimana kita harus menerapkan seberat apapun penderitaan dan harapan yang bukan cuma keluarga tetapi kita semua seiring pada yang kita ikuti dalam proses dan berbagai upaya-upaya dengan pengobatan dan perawatan yang dilakukan. Yang sekali lagi seiring pada berbagai upaya itu tentu disertakan dalam pengharapan kita jika Tuhan memperkenankan untuk Ibu Sumiati lewati setiap proses pengobatan dan perawatan dan pandangan dalam berbagai kepedulian. Ini kita mengkaitkan dalam konteks bacaan Alkitab. Di kitab 2 Korintus pada pasalnya yang pertama ini untuk ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ketujuh, di situ adalah merupakan sebuah rangkaian pernyataan pengakuan yang disaksikan oleh Paulus. Artinya mereka menyatakan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena mereka justru memiliki kesanggupan untuk menghibur. Iya, ada Denon. Di sana ada kakak-kakak saudara bersaudara. Seisi keluarga besar saling sanjungku. Pada kesaksian firman Tuhan ini pun hendak diungkapkan dan dinyatakan bahwa keyakinan yang dimiliki kita justru semakin dituntut untuk bagaimana engkau mau menunjukkan kepedulian dalam ketulusan di tengah-tengah penderitaan dan kesengsaraan yang tengah teralami oleh keluarga besar Palilingan Santi. Orang semua banyak sekali orang yang hendak kita pahami bahwa ternyata seorang pribadi Ibu Sumiati berupaya memaksimalkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Karena orang sudah di zaman kecanggihan teknologi, untuk apapun aktivitas kita mungkin masing-masing sebagian besar akan terpantau. Ada harapan tersendiri Ibu Sumiati untuk anak-anak, untuk suami. Ini Ibu Pendeta sempat buka di postingan tanggal 7 Oktober. Kalaupun hendak mau dikatakan terkait dengan kalimat-kalimat penghiburan dalam bagian bacaan ini, pribadi seorang Ibu Sumiati mampu untuk menyaksikan itu dalam keyakinan bahwa di situasi ketidakberdayaan dia percaya ada kekuatan Tuhan yang justru dan selalu memberikan kesanggupan baginya, dan dia tetap berupaya maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tupoksi seorang istri, tupoksi seorang mama, memberikan support dan pendampingan dalam kehidupan keluarga. Pasti ini semakin dipulihkan, dan tanggung jawab yang hendak mau disampaikan tadi mengutip sambutan dari pemerintah, barangkali tidak akan berganti status seorang kepala keluarga akan menjadi ibu rumah tangga, tetapi yang mengartikan menjadi orang tua tunggal dalam kewenangan untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab. Sebagaimana seruan kekuatan dan penghiburan yang disampaikan oleh Paulus, karena di latar belakangi teramat peduli di situasi dan penderitaan yang sudah mengancam kehidupan keimanan kita. Siapa yang mampu?
Siapa yang akan sanggup untuk ada di situasi itu ketika dalam keterbatasan ini? Tetapi Paulus bilang, mengucap syukur kepada Tuhan karena di situasi kesesakan itu pertolongan Tuhan itu sungguh terberkati. Perhatian kita bagi keluarga Palilingan Salitigo, milikilah kekuatan yang berkeyakinan bahwa ada begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang harus dilanjutkan dan disambungkan. Serahkanlah pergumulan duka ini kepada Tuhan. Dasar keyakinan kita dengan memperkatakan untuk mari menyerahkan segala sesuatu dikurang lebih 43 tahun bagi sosok Ibu Sumiati. Tidak sedikit kebaikan yang telah dilakukan, kasih dari sayapnya kepada sisi keluarga, support dan motivasinya, cinta dan sayangnya untuk keluarga. Sekiranya itu yang akan diselami dan dihayati sebagai bentuk penghiburan yang semakin akan memotivasi dalam perjuangan kehidupan keluarga yang tidak menjadi. Amin. Di suasana dan situasi hujan yang tengah turun, tapi oleh kedahsyatan kuasa dan anugerah-Mu ya Tuhan Allah, membimbing, menghantar dan menuntun sekalian kami para pekabung untuk bersama di bangsal ini pada rangkaian ibadah pemakaman dari Ibu Sumiati Salindeho dalam keluarga Palilingan Salindeho. Kami berempati di situasi kedukaan yang dialami oleh sekalian keluarga ini. Kami mendoakan mereka, kami memberikan topangan, memberikan support dan motivasi, dan segala sesuatu yang kami nyatakan itu dalam pemberkatan Tuhan. Dan kami percaya ada penghiburan, ada kekuatan dan kesanggupan yang dimiliki, dan itu akan disaksikan menerima setiap realita dalam kehidupan keluarga melalui peristiwa kematian sosok seorang Ibu Sumiati, teramat dicintai, dikasihi oleh seisi keluarga ini. Tidak hanya ketika dalam situasi keadaan sehatnya dia menikmati berbagai kasih sayang dan motivasi keluarga, bahkan pun ketika dalam gumul sakit. Kami ucapkan syukur kepada Tuhan yang menghadirkan keluarga di berbagai bentuk kebaikan demi kebaikan yang mereka karyakan dan mereka beri, sehingga sebuah kepastian dalam keyakinan kami bahwa dalam penderitaannya ternyata ada semangat dan motivasi yang dimiliki, karena kebaikan-kebaikan Tuhan itu sungguh nyata. Doa yang terus terpanjatkan kepada Tuhan
Dan segala sesuatu yang kami serukan kepadamu ya Tuhan, dalam segala harapan dan kerinduan kami, dan ini adalah jawaban Tuhan. Engkau yang telah melepaskan penderitaannya. Sanggupkan Bapak Steady, anak-anak, kakak beradik, saudara bersaudara untuk pada lanjutan perjuangan hidup, rencana dan harapan cita-cita sesi keluarga ini, dimudahkanlah jalan mereka. Kekuatan serta penghiburan yang Tuhan beri akan mendasari segala sesuatu yang akan mereka tempuh, mereka jalani, dan mereka nikmati di hari-hari ini dalam kehidupan keluarga. Begitu banyak kebaikannya, tapi juga oleh berbagai keterbatasan dan kekurangan, kami pun sangat mengakui untuk hal-hal yang kecuali keluarga sekalian pekabung diundang untuk berdiri. Lagu penutup kita lakukan klik nomor 169 pengharapan. Hanya Yesus saja yang di atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Kasih Allah meliputi kamu, kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kekuatan Allah mendukung kamu, damai Allah menghibur kamu, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan selama-lamanya. Ibadah di Bangsal telah selesai, nantinya akan dilanjutkan, dan selanjutnya kami serahkan ke penuntun acara. Iya. Sekali harapan mama kita
Suruh untuk kipas Pak. Tiba pada peletakan tanda kasih. Yang pertama diberikan oleh sang suami dari Ibu Sumiati, Bapak Steri Palinga. Istriku yang tersayang, sesungguhnya masih bersamamu. Saya tak berdaya dan saya tak mampu untuk menahanmu. Untuk ini di saat itu sungguh aku mengingat kebersamaan kita. Di saat ini ada kata yang terindah selain kata selamat jalan istriku tersayang. Terima kasih yang kedua, anak Octavian, anak yang kedua. Mamaku yang tersayang, saya selaku anak sulung menyadari sungguh bahwa engkau berjuang untuk masa depan kami bertiga, diikuti tanda kasih oleh anak yang kedua Tiara, berturut-turut bersama dengan anak Elon. Kami bertiga masih sungguh membutuhkan engkau, Mama yang tersayang. Kami tetap berharap sesungguhnya engkau masih ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya, kami sadar semua yang terbaik engkau beri bagi kami. Kemudian meletakkan terima kasih berikutnya kakak terbaik. Yang pertama diberikan oleh yang terkasih kakak yang kedua, Yakin Arianti Bangsa Salineo bersama anak yang terkasih anak Fanti. Saya berdiam Mama yang terkasih. Semua itu sekali Tuhan. Kami mendapat permohonan Tuhan, kuatkan kami ketika menjalani hari hidup kami. Kami menyadari bila hidup tanpa Mama, Tuhan tetap melihat rencana dan perjuangan kami ketika kami masih meraih cita-cita. Jangan tinggalkan kami bertiga bersama dengan Bapak. Silakan Bapak. Yakin ada yang bersama
menyayangi Kakak. Penderitaanmu selama ini diikuti keluarga melalui dasarnya. Sama dengan keluarga saling bersangat. Mewakili orang tua keluarga Kakombo Kalangi, anakku Sumiati, selamat jalan. Berikutnya kakak ipar keluarga Teteleptang Palilingan. Selamat jalan adik ipar. Kami semua percaya Bapak Surgawi dari sesuku Fresby Kalangit berturut-turut diikuti oleh anak baptis, anak Ayu Kontomudis. Selamat jalan Mama Nani. Doa dan air mata menggigit seperti itu. Mewakili keponakan keluarga Waluyo Manehau, terima kasih Bapa di sorga. Engkau sungguh baik di kehidupan keluarga besar Palilingan saya. Ketika dipanggil pulang yang terkasih, Ibu Umi Salia, kami yakini bersama semua ini terjadi atas kendali Tuhan. Semua yang terbaik Engkau beri di tengah-tengah keluarga kami. Maka di saat ini sekalian kami, kakak beradik dipergunakan mengiringi kepergianmu dengan linangan air mata. Karena kami sungguh percaya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Diberi kesempatan untuk penyerahan diakonia tanpa kata-kata. DPMJ Bukit Sinai
diakon menyerahkan diakonnya tanpa kata-kata, diserahkan oleh yang terkasih. Berturut-turut dipersilakan. Atur rapi-rapi tuh kain semua. Jenazah ditutup dan kepada pengusung silakan menjalankan tugas. Rapikan jadi kelambu-kelambu deh semua. Bersama dengan bapak-bapak kampung Solo, umat Islam. Mati jo lilin pak, lilin tiup jo, mati jo. Orang angkat di foto-foto jo tuh kita keluarga. Foto apa kasih keluarga foto? Keluarga dari foto, ambil
Belakang kamera, Pak. Kamera kamu lewat. Ya, makasih, Pak. Dan terima kamera. Sebelum peletakan karangan bunga kembali diberi kesempatan, saatnya peletakan karangan bunga diserahkan oleh yang terkasih suami Bapak Stedi Palilingan. Dokumentasi kan masuk sorong. Kemudian anak Oktaviani. Pak, boleh buka jarak Pak, si luas Pak, motor bergerak. Anak Tiara. Makasih Pak. Dan anak Delon. Kakak ipar keluarga Tete Lepta Palilingan. Taruh aja. Ambil, ini apa? Taruh jauh. Kakak beradik diletakkan oleh yang tertua keluarga Diaken Manansang Sandi. Bukan taruh pos di bawah Pak. Pos di bawah tercatat. Dari pihak pemerintah yang terkasih Bapak Penatua Bapak John Makasura, Kepala Lingkungan 5. Selanjutnya kita tiba pada ucapan terima kasih yang dikalimatkan oleh Diaken Ibu Arianti Manansang Sandi. Shalom, damai di hati,
Terpujilah nama Tuhan. Sungguh berat. Rasanya saya tidak mampu untuk berdiri di sini dan menyampaikan kata demi kata bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena terus terang duka bertubi-tubi melanda kehidupan keluarga besar Salin Deho alami. 2 Agustus tahun 2021 kami anak-anak harus kehilangan sosok mama yang paling kami kasihi. Selama 6 bulan kepergian dari mama, saya secara pribadi dan anak saya harus kehilangan suami, bahkan ayah yang dikasihi. Menjelang 8 bulan kepergian dari suami saya, saya harus kehilangan sosok adik yang paling saya kasihi dalam kehidupan saya. Namun dalam iman kami katakan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Ia telah menyembuhkan Umi dengan cara-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, karena itu kami selaku keluarga besar Palilingan Salin Deho bersyukur karena Tuhan telah menghadirkan sosok adik, kakak, istri, mama yang terbaik dalam kehidupan keluarga besar Palilingan Salin Deho. 43 tahun 16 hari ia boleh hidup bersama-sama dengan kami sebagai satu kesatuan saudara bersaudara. 26 tahun hidup dalam satu kehidupan keluarga Palilingan Salin Deho. Karena itu terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan beri dalam kehidupan kami. Dan kami keluarga besar Palilingan Salin Deho menyampaikan banyak terima kasih kepada Pendeta Ibu Sevri Menastulung Sarjana Teologi selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemim Bukit Sinai Wangurer Timur yang tetap setia menopang kehidupan kami keluarga. Semenjak Umi sakit, Ibu selalu menguatkan kami dengan doa-doa yang disampaikan. Terima kasih Bu Pendeta. Tuhan memberkati Bu Pendeta dalam setiap tanggung jawab pelayanan, bahkan memberkati kehidupan keluarga. Kami sampaikan terima kasih kepada perangkat pelayan, rekan-rekan pelayan khusus yang ada yang boleh hadir pada saat ini, Diaken, Penatua, bahkan terima kasih untuk pegawai Postor. Terima kasih kami sampaikan khususnya kepada pelayan khusus yang ada di kolom 3, Penatua Ibu Haryati Esa Menabung yang tetap dengan setia menopang kehidupan kami keluarga, bahkan pun boleh membantu dalam penataan pelayanan di ibadah pemakaman di saat ini. Terima kasih untuk semua jemaat kolom 3 Gemi Bukit Sinai, bahkan pun ex kolom 5. Terima kasih kami sampaikan kepada Diaken Bapak Aris Payong selaku sekretaris jemaat yang boleh melayani dalam ibadah penghiburan malam pertama, bahkan pun sudah boleh menyampaikan sambutan penghiburan bagi kami keluarga di saat ini. Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah, Kepala Lingkungan 5 Bapak John Makisurat yang juga tetap setia membantu untuk proses pembuatan bangsal duka ini, mengarahkan jemaat bahkan masyarakat tetangga yang ada untuk membantu kami keluarga. Terima kasih kepada Ketua RT 20 di mana tempat Umi dan Steady serta keluarga tinggal di RT 20. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh yang boleh mengambil bagian lewat pemerintah yang ada. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada para tetangga yang ada, handai tolan, tanpa memandang situasi dan keadaan. Ketika mendengar duka yang dialami oleh kami keluarga, maka boleh membantu kami keluarga. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak keluarga yang tetap terus menopang, membantu kehidupan kami keluarga, baik secara moral maupun secara material. Terima kasih kepada keluarga Penatua Antamin Sukarame,
Penotua Ibu Heri bersama dengan Kok Fariko, ketika peristiwa duka dialami dalam kehidupan kami keluarga, maka keluarga ini membantu lewat pemberian sound system dipakai dalam ibadah, baik dalam ibadah penghiburan maupun dalam ibadah pemakaman di saat ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretaris GPI Keluarga Lapian Narasiam, Ibu Nancy, yang juga tetap selalu menopang kami keluarga, mendoakan kami keluarga. Bahkan juga kami sampaikan terima kasih kepada keluarga Bapak Fabian Kalo. Terima kasih kepada PT ST Marjaya, di mana tempat Bapak Steady bekerja dulu. Ketika Bapak Steady sudah tidak bekerja, tetapi ada kepedulian daripada PT ST Marjaya, baik dari pimpinan bahkan pun para karyawan-karyawan yang ada. Bahkan juga kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang membantu kami dalam setiap persiapan untuk duka di saat ini. Bahkan juga kami menyampaikan banyak terima kasih kepada keluarga besar SMP Negeri 12 Bitung. Terima kasih kepada SMK Dharma Bakti Bitung. Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung di bidang PAUD. Dan selanjutnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh keluarga besar Salindeo Kalangit, baik yang ada di Bitung ini, baik yang dari Likupang, baik yang dari Manado maupun dari Polongan, yang juga boleh hadir bersama-sama di saat ini. Terima kasih kami sampaikan juga kepada keluarga besar Palilingan Kalo yang juga boleh mengambil bagian di saat ini, menghibur kami keluarga. Bahkan juga kami sampaikan terima kasih kepada saudara-saudara koki-koki yang ada di belakang yang juga turut membantu kami keluarga. Terima kasih kami sampaikan kepada semua Bapak Ibu saudara-saudara yang boleh mengambil bagian dalam ibadah di saat ini. Kehadiran dari Bapak Ibu memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami keluarga. Sedikit saya mau mengutip ketika pada hari Sabtu yang biasanya Ibu Umi masih dalam kondisi kritis atau kondisi dalam fisik yang sudah menurun, tetapi ini menjadi kesaksian iman bagi kami keluarga di situasi yang sudah sangat menderita, sangat sakit. Di pukul 5.30 di hari Sabtu tanggal 15 Oktober tahun 2022, karena pada saat itu kebetulan saya menjaga dia. Jadi kami bersaudara, saudara-bersaudara jaga baku ganti Pak jaga Pak Ibu Umi. Ini bentuk turampe persaudaraan dari keluarga besar Palilingan Salindewo. Ketika di hari Sabtu itu dalam kondisi yang sudah melemah dan dia sudah tidak bisa tidur berbaring. Jadi sudah beberapa hari dia tidak bisa tidur berbaring, dia hanya duduk saja. Dia hanya duduk untuk tidur dan nafasnya mulai sesak. Dan apa yang dilakukan oleh Ibu Umi pada hari Sabtu itu, dia mengatakan, "Bapa, terima kasih. Yesus, terima kasih." Dia naikkan pujian hormat bagi Tuhan. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Ada doa yang sedikit saya kutip. Dia katakan seperti ini, "Ya Tuhan, kalaupun Engkau masih menghendaki hamba hidup, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Ketika Tuhan masih memperkenankan untuk hamba hidup, maka hamba berjanji Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh." Kemudian dia katakan kepada Tuhan, "Jikalau Tuhan mau menginginkan kehidupan hamba untuk kembali kepada Tuhan, maka tidak ada satu manusia pun yang dapat menahannya. Manusia terbuat dari debu, maka akan kembali kepada debu. Hamba serahkan hidupku hanya kepadamu Tuhan." Hosana haleluya, hosana haleluya. Ini kesaksian iman bagi saya secara pribadi, bahwa betapa dahsyatnya Tuhan, bahwa betapa luar biasanya iman yang ditunjukkan oleh Umi. Sehingga pada saat itu saya peluk dia dan saya menangis. Saya katakan, "Umi, imanmu sungguh luar biasa. Tuhan menyembuhkan engkau, Tuhan memulihkan engkau, Tuhan menyelamatkan engkau." Karena itu saudara-saudara, di saat ini sekali lagi kami keluarga besar Palilingan Salindewo mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah banyak membantu kami
kami yang sudah hadir di saat ini. Kehadiran Bapak Ibu memberikan penghiburan bagi kami keluarga. Apabila semasa hidup dari Umi ada hal yang dilakukan yang mungkin menyakiti perasaan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami keluarga memohon maafkanlah. Sekali lagi disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dan di saat ini diserahkan kepada pihak pemerintah untuk menjalankan tugas. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Bapak Ibu Saudara-saudari, di saat ini kita akan melanjutkan ibadah di ladang pekuburan. Oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan almarhumah Ibu Sumiati Salindeho, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu. Sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Mari kita bersama doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau adalah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita melakukan nyanyian pengharapan Kirun Jemaat nomor 408, Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Ibadah di ladang pekuburan telah selesai dan dikembalikan kepada keluarga dan para tukang. Bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan
dosa